Jadi kader itu jangan dimanjakan. Manja itu manis-manis jancuk itu namanya. Itu manja itu. Nggak boleh ada kader manja, kader yang dibiarkan. Anda tahu benih kan? Benih akan tumbuh di atas tanah yang subur. Setiap benih akan tumbuh di atas tanah yang subur dan dirawat oleh petani terbaik. Dan silakan ciptakan UNU menjadi tanah yang subur dalam berproses. Dimulai dari menciptakan ruang-ruang intelektual. Kalau tidak ada gersang dan benih yang baik, selalu ada petani yang baik. Siapa yang jadi pengurusnya? Nah, ya kan? Ini pengurusnya. Kalau pengurusnya nggak bisa dicontoh ya nggak sama saja. Tidak ada petani yang baik. Selalu ada senior dan pengurus. Dan suatu saat Anda akan memiliki kadar yang berbeda, dihormati dan tidak. Kewibawaannya, integritasnya, suri toladannya, kadarnya itu beda-beda, sahabat. Pengurus ini kalau diperas juga saripatinya berbeda-beda. Di sini kalau diperas, isi otaknya, keyakinannya, keteguhannya, semangatnya juga berbeda-beda kadarnya. Dan Anda suatu saat akan menjadi seseorang yang dihormati di level pengurus, dibangun dari sekarang. Termasuk Anda akan menjadi kakak, ya, kang dan senior yang akan diikuti atau tidak tergantung pada kadarnya masing-masing. Semakin tinggi kadar dan saripatinya, semakin dihormati orang itu, tanpa harus minta dihormati. Dan ketika Anda menjaga ini, saya yakin sahabat-sahabat akan menjadi kader yang selesai di level kaderisasi. Tapi saya ingatkan bahwa kualitas kader dan intelektualitas kader tidak berbanding lurus dengan level kaderisasi. Tidak, sahabat. Sahabat apa namanya? Sahabat siapa? Adit ya? Ardianto. Tidak. Ardianto mau sampai PKL pun tidak menjamin cerdas. Artinya begitu. Anda mau sampai PKN, PKL, dan banyak ruang intelektual, bahwa intelektualitas dan kualitas kader tidak berbanding lurus dengan level kaderisasi. Walaupun Anda nanti PKD kemudian PKL, tidak. Tapi kualitas kader berbanding lurus dengan proses intelektual. Dan kaderisasi salah satu dari ruang intelektual. Anda bisa bikin komunitas, bisa membaca buku, bisa berjejaring dengan para senior dan seterusnya. Dan ini kalau Anda menggunakan, mampu ya menempatkan diri sebagai kader yang berproses, Anda mestinya memiliki kesadaran dalam proses intelektual tadi. Selalu mengukur dari hal buku apa yang saya baca, nalar kritis saya sampai di mana, ngopine wis adoh hurung wiswi hurung dan seterusnya. Ngono kan? Ini di level kaderisasi. Dan 4 hal saja ini kalau Anda lakukan sudah mampu menjaga eksistensi PMII di UNU ini. Dan UNU akan mampu bersanding dengan IAIN, bersanding dengan UII, bahkan UGM sekalipun. Kualitas kadernya itu loh. Anda bisa berdebat, Anda bisa menunjukkan integritas, Anda berdiri sudah mencerminkan itu kader PMII itu. Maksudnya begitu. Saya pernah, nggak salah nih ngundang saya di LK2. Nggak salah ngundang saya di LK2 MI MPO itu. Ngisi materi dialektika ideologi. Itu setiap sesi ngacung semua itu anak MI. 10 hari. Dengan instruktur yang berkualitas. Kita harus memiliki kesadaran bahwa tidak hanya kita yang mendidik kader dengan serius. Tidak hanya PMI. Ada kami dengan Daurah Marhalah 1, 2, dan 3. Ada YMM dengan Darul Alkom 1, 2, dan 3. Ada dengan HMI dengan latihan kader 1, 2, dan 3. Ada juga GMNI, FMN. Kalau di IAIN ada KMPD, ada FPPI, dan seterusnya. Kader itu mestinya memiliki kesadaran kompetisi dan rivalitas. Bahwa Anda harus menjaga marwah konstitusi organisasi, aturan organisasi. Dan di bagian akhir, UNU di Yogyakarta ini pada jangka panjang, sahabat-sahabat, Anda harus berpikir ya, orang biasanya diukur, dia akan berpotensi baik atau tidak pada ruang sosial yang lebih besar,
Ukurannya bukan 4 tahun, sahabat. Ukurannya di atas 10 sampai 20 tahun. Minimal 10 tahun. Baru akan kelihatan Anda berada di posisi sosial apa, karakternya apa, dan pengaruhnya apa. Itu ukurannya bukan 4 tahun, sangat pendek dan belum terlihat. Belum punya jati diri, belum punya identitas intelektual, belum punya posisi sosial, belum berumah tangga, dan seterusnya. Ukurannya bisa 10, 15, dan 20 tahun. Dan itu waktu yang pendek bagi siapa yang berproses. Maka orang ada 3 sesuatu yang tidak pernah merasa kenyang. Orang yang mencari ilmu, bumi yang menerima air, dan perut yang menerima barang subhat. Tidak pernah kenyang. Dan 10 tahun waktu yang sangat pendek bagi siapa yang punya konsentrasi proses intelektual. Bahkan lupa menikah, kan banyak itu, kayak Tan Malaka itu, cintanya ditolak terus itu. Sahabat-sahabat sekalian, dari prawacana ini saja saya merasa cukup sebenarnya untuk presentasi. Kalau Anda lakukan, aswaja Anda harus membaca Al-Milal wan Nihal, menyelesaikan kitab-kitab kuning, membaca biografinya Hasyim Asy'ari, membaca sejarah berdirinya PMI dan NU, menyelesaikan apa arti iman, Islam, dan ihsan. Itu bisa dibaca. Tapi ketika itu dipelajari tidak termanifest, ya buat apa? Maka dasar-dasar ini saya pikir bisa menjembatani kader ulul albab. Definisi yang lain dari NDP. Kader yang punya daya cerah, gitu. Kader yang memiliki kehikmatan. Saya sangat mencintai PMI. Sangat, bahkan tidak rela itu PMI diinjak-injak. Saya tantang gelut, Pak, kader tidak aktif itu. Saya pernah mengeluarkan kader di baiat. Kemudian pada hari kedua minta di baiat itu. Ada kader yang menjadi pengkhianat, tidak akan kita baiat. 3 orang sahabat-sahabat sudah kita keluarkan sebelum jatuh di pos terakhir. Wah itu kan Wibawa PMI. Setelah itu datang itu di cabang. Waktu itu saya di Cilacap, sudah pulang ke Cilacap. Datanglah minta di baiat itu. Gimana minta di baiat? Apa kepentinganmu dan apa penghormatanmu terhadap PMI? Diam saja itu anaknya. Sudah, apa, silakan bicara. Saya hanya bicara satu hal, hormati PMI. PMI, wibawa PMI ada di tangan kalian. Apakah kalian bisa mencerminkan kewibawaan, integritas, dan kesakralan PMI? Itu kader-kadernya itu. Saya sebenarnya tidak kuat kalau bicara seperti ini. Bisa menitikkan air mata dengan sendirinya itu biasanya. Karena saking cintanya dan penghormatan saya terhadap PMI. Berkaca-kaca di mata saya, kan. Ya, saya harapkan Anda memiliki rasa hikmat yang dalam terhadap PMI. Karena ya PKD itu saya muak sebenarnya datang ngisi PKD, ngisi PKL di mana-mana itu. Ketika kader tidak menyelesaikan dirinya sendiri, menghargai dengan tulus dan dalam per-PMI, dan tidak semua kader masuk pada atmosfer ini, gitu kan? Atmosfer ini, saya ingin memasukkan dalam kegiatan ini, memasukkan Anda pada dimensi yang sakral di PMI itu. Jadi ketika Anda datang ziarah itu ke makam-makam pendiri NU, ke makam-makam pendiri PMI, mungkin menangis mereka melihat tingkah laku kader yang tidak punya keyakinan, ataupun bahkan tertawa terpingkal-pingkal, janco goblok ngurusi PMI ora jelas, itu mungkin juga itu ketawa-ketawa itu Imam Narbuko di Salatiga, karena mereka tidak meninggal. Para aulia, para ulama yang sudah kita tawasuli tadi itu. Maka ada lagunya kan, lagu himne PMI, hafal ya lagunya, Bersemilah PMI. Hafal, sudah diajari lagunya? Sudah, kita nyanyi dulu ya. Saya sebenarnya ingin apa? Anda masuk pada ruang yang mencintai PMI sepenuhnya. Kita nyanyi dulu ya sebelum ke materi ya, sampai maghrib kan. Oke. Mana kita nyanyi? Sudah di stem belum? Materinya sudah cukup itu sebenarnya.
Nanti saya minta Anda untuk presentasi ulang materi yang saya sampaikan. Sudah hafal lagu himne PMI sahabat? Bersemilah, bersemilah, tunas PMI. Sekarang pakai gitar ya, biar lebih syahdu gitu. Biar lebih syahdu dan mencintai PMI. Jenengan gelas ini mas, kayaknya perlu dipegang ininya. Saya ingin meredakan tensi forum. Kalau saya tidak gitaran, Anda mesti menganggap forum ini sangat serius. Dan tidak ada yang bertanya biasanya nanti. Atau takut bertanya, biasanya begitu. Jadi orang presentasi itu butuh psikologi massa. Kemampuan psikologi massa, termasuk mengendalikan psikologi forum. Saya harapkan Anda tetap tenang, tetap santai, dan menikmati ruangan kita ini. Bersemilah, bersemilah, PMI. Coba berhenti dulu. Lisan itu tidak mesti bersanding dengan isi hati gitu. Maka Anda hayati setiap kata-kata, apalagi lagu Indonesia Raya itu juga sakral. 28 Oktober lagu itu diciptakan sebelum revolusi 45. Termasuk lagu himne PMI dan lagu Mars PMI itu lebih sakral lagi. Himne PMI bahwa kita adalah bagian dari orang yang nanti akan berpengaruh di masyarakat, menjadi pemimpin di masyarakat pada bidangnya masing-masing, menjadi tunas yang fitrah. Semoga dengan lagu ini ada barokah supaya kita menjadi fitrah dan menjadi tunas-tunas bangsa. Semuanya nyanyi dengan penuh hikmat ya. Bersemilah, bersemilah, PMI. Yang keras. Bersemilah, tunas PMI. Tumbuh subur, tumbuh subur, ada PMI. Masa pendiri PMI namanya siapa sahabat? Dia memimpin PMI 2 kali. Dia seorang penulis, seorang intelektual, seorang diplomat, seorang kiai, seorang aktivis, sosok yang multi talenta. Paling tidak kita meneladani sedikit dari kelebihan beliau selaku pendiri PMI. Dan ada orang-orang lain yang bisa kita ziarahi. Kalau di Jawa Tengah ada Imam Narbuko. Jauh di atas itu adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Para kiai yang mereka tidak merasa suci dengan dirinya. Atas dasar nilai Ahlussunnah wal Jamaah mendirikan dan melawan
imperialisme dan kolonialisme. Ini sahabat. Dan Anda memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Wah, adzan ini ya. Nanti kita lanjutkan habis maghrib kalau tidak cukup itu. Dan sahabat-sahabat sekalian, satu hal yang harus saya sampaikan di forum ini, bahwa keterikatan Anda atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah bentuknya apa? Bentuknya adalah di aspek keislaman sebenarnya. Di aspek apa sahabat? Keislaman. Ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Materi ini sebenarnya sedikit mengulang dari materi Mapaba. Makanya saya akan ambil substansinya. Ya, substansinya. Oke. Nanti aja yang kitanya. Saya ada satu album lagu-lagu gerakan itu. Banyak sekali. Bisa dihapus yang ini ya. Saya bagi menjadi 2 step saja itu. Saya anggap materi aswaja ini selesai secara teori di Mapaba sebenarnya. Kemudian apa di level PKD yang harus difahami? Di level PKD. Di level PKD ini yang harus difahami adalah di aspek manifestasi nilainya. Oke ya. Kalau kita review, ya sahabat-sahabat, kalau kita review, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berada di 3 bagian. Yang pertama adalah iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Oke. Nah, penalaran di PKD mestinya begini. Kalau di Mapaba Anda sudah kenal. Aspek Islam ditopang oleh aspek iman ditopang oleh disiplin ilmu namanya tauhid atau akidah. Oke? Tauhid atau akidah. Di aspek Islam ditopang oleh disiplin ilmu namanya fikih atau syariah. Oke ya, itu ya. Kemudian di aspek ihsan ditopang oleh disiplin ilmu yang namanya tasawuf atau akhlak. Dan masing-masing memiliki imam-imam yang telah dipilih karena kualifikasi keilmuan dan kitab-kitab yang sudah terkodifikasi dengan baik. Anda tidak hanya menghafal namanya, saya sarankan untuk melacak biografi dan pemikiran tokoh di masing-masing ini. Saya sudah menuliskan di buku saya yang secara teologi Islam. Kalau belum puas, cari literatur yang lain. Ya. Kemudian sahabat, ini di prawacana ini, garis-garis besar doktrin aswaja ini sudah ya. Ini substansi materi pertama di aswaja. Dan penalaran yang penting di level PKD adalah di aspek ini sahabat. Ya. Identitas keislaman pemikiran kita di aspek iman dan ihsan dengan aliran apapun tidak akan banyak perdebatan. Tapi aspek Islamlah di mana kita akan berkontradiksi dan berbeda dan penuh khilafiyah dengan agama-agama lain. Dan ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kita di aspek keislaman adalah memoderasi. Oke? Islam kita adalah Islam yang moderat terhadap apa? Terhadap tradisi. Contohnya apa? Aspek-aspek tradisi yang diakomodasi oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membaca Al-Fatihah dengan basmalah, memutar tasbih, sholat Jumat adzan 2 kali, yasinan, tahlilan, dzibaan, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Saya menuliskan 40 amal tradisi PMI, tradisi NU yang paling banyak diperdebatkan di masyarakat. Wah, itu jumlahnya ratusan kan kalau kita baca di hasil-hasil Basul Masail ya, di masing-masing PCNU ataupun yang diterbitkan oleh PB banyak sekali. Tapi kurang lebih ada 40 yang paling banyak diperdebatkan.
Nah, Islam kita adalah Islam yang sinkretik. Islam yang mentoleransi apa sahabat? Tradisi. Dan pada titik inilah Ahlussunnah wal Jamaah kita berkontradiksi dengan di luar kita, yaitu Islam yang fundamentalis.